فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab. Masuk ke muka surat 80 betul ya. Qal ad-darsu salisa asyar murajaah. Pelajaran yang ke-13 adalah kita mengkaji ulang pelajaran-pelajaran yang telah lampau. Qal akhadna fil adabi ma'al walidain. Kita telah mengambil pelajaran di dalam adab-adab dengan kedua orang tua. Agak ke sini dulu kalau sempit. Yang pertama, annaka tuhsinu ila walidaik. Anda berbuat baik kepada kedua orang tua Anda bil qauli wal fi'il, dengan ucapan dan perbuatan, yaitu yang telah diisyaratkan di dalam Al-Qur'an, yaitu dengan melunakkan sisi-sisi badan kita, yaitu tidak menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan yang mulia. Yang kedua, annaka la tatadajjaru minhuma, tidak merasa bengang atau jengkel kepada mereka, yaitu tidak menampakkan itu. Jelas perasaan ada aja karena masih manusia, sesama manusia terkadang mengalami ketidaksesuaian, tapi jangan terang-terangan menampakkan itu di depan mereka, nanti hati mereka menjadi sakit, kasihan. Walau bi kalimati uf, walaupun dengan kalimah uf, isim fi'il mudhari ini ya, yaitu maknanya atadajjar, saya merasa jengkel atau bengang. Ini tadi dijelaskan nih, saya merasa bengang, saya merasa jengkel, ini uf. Kalimat lafadznya pendek tapi maknanya itu isim fi'il mudhari, maknanya atadajjaru. Wala tanharhuma, jangan menghardik menengking mereka berdua. Wala tangfudu yadaika amamahuma, jangan mengibaskan kedua tanganmu, yaitu seakan-akan kita sedang mengusir lalat atau apa di hadapan mereka berdua. Kalau mereka keliru, diberi ucapan yang baik, diberi bantahan-bantahan yang baik, yang tetap beradab, bukan seakan-akan meremehkan mereka. Kemudian yang bagi antukrima walidaik, semestinya Anda memuliakan kedua orang tua Anda bil kalamil hasan, dengan perkataan yang baik, alladzi yufrihuhuma, yang membuat mereka berdua bergembira, memberikan kabar gembira, memberikan berita yang menjadikan mereka bersukacita dan seterusnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa antakuna baina yadaihima, ketika yaitu Anda di hadapan mereka berdua hendaknya menjadi apa? Hadian, orang yang tenang. Mu'addaban, yaitu terdidik oleh adab. Oh iya. Bergerak boleh tak? Boleh aja bergerak. Tidak seperti yang diajarkan di kerajaan-kerajaan Jawa dulu ya, harus berjalannya sambil jongkok. Nanti mundur pun, nanti keluar pun harus mundur. Tak boleh kita membelakangi mereka, tidak sampai macam itu, tidak perlu. Tapi tetap adab-adab itu nampak, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi dan para pendahulu kita yang soleh, dan bersikap tenang di hadapan mereka, bukan sedang acara apa itu sirkus, bukan macam itu. Sirkusnya nanti di luar rumah kah, atau di tempat olahraga, atau terserah di mana, tapi bukan di hadapan orang tua, kasihan nanti malah ada pinggan yang jatuh lah atau apa. Mahma balaghta min sya'an, sehebat apapun nilai yang telah Anda capai, ya walaupun kita jadi raja misalkan, atau jadi panglima, atau mungkin jadi perwira, atau jadi apa itu yang di lautan itu, komander tertinggi lautan, entah apa, laksamana atau apa, tetap kita ini harus beradab di hadapan kedua orang tua.
Wa mahma kana dha'ifain, sekalipun mereka berdua ini lemah. Orang tua yang mungkin ya dari desa, istilahnya sekarang, kalau dari desa lalu kenapa? Tetap wajib dihormati, karena ini adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada kita. Ajizain, yaitu tidak mampu apa-apa. Tetap mereka yang berjasa, menyebabkan kita terlahir ke dunia. Mereka sudah berusaha mencurahkan segalanya agar kita menjadi lebih baik dari mereka berdua, dan seterusnya. Walaupun kesalahan itu ada, siapa yang tak punya salah, tapi tetap kita beradab di hadapan mereka. Wa yambaghi an tadhkura fadlahuma 'alaik, semestinya Anda mengingat keutamaan mereka berdua kepada Anda, yaitu jasa-jasanya selama ini. Kita jasa ke orang tua tak ada apa-apanya dibanding jasa orang tua kepada kita. Fi sigharik, ketika Anda masih kecil. Wa tad'u lahuma birrahmah, semestinya Anda mendoakan rahmat untuk mereka berdua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat, ataupun doa-doa yang lain yang baik untuk kedua orang tua kita. Baik. Nah, doa rahmat ini termasuk doa yang paling menyeluruh karena mencakupi segala jenis kebaikan. Kemudian wa akhadna fil adabi ma'al arham, kita juga telah mengambil pelajaran, mengambil faedah dari adab-adab bersama. Arham itu apa? Bang Irham gitu. Arham itu apa maksudnya? Arham itu siapa Arham? Arkam. Apa-apa? Iya, karib kerabat. Asalnya arham adalah yang asal dari arham adalah jamak taksir dari rahim, yaitu dzirrahim, yang masih satu rahim dengan kita, yaitu saudara mara kita. Nah, kemudian diperluas menjadi ya karib kerabat dan seterusnya. Karib kerabat tapi yang dekat. Bahkan yang jauh pun Nabi juga mengatakan arham. Baik. Jadi hampir sama dengan qarabah, yaitu para karib kerabat. Intinya sama. Apa saja? Tal annaka tasilu arhamak. Anda menghubungi karib kerabat Anda, mungkin lewat surat atau mungkin lewat rekaman-rekaman suara atau menelpon, atau kalau mampu berangkat berkunjung. Apa yang mampu dilakukan berupa kebaikan, kita lakukan kebaikan itu. Mengirimkan hadiah-hadiah atau memberikan ucapan mungkin apa? Selamat, tahniah. Kalau mungkin anaknya lahir atau dia menikah atau apa dan semacam itu. Atau kalau dia sedang mengalami musibah, kita hibur baik-baik dan sebagainya. Baik, wa anna hadza min alamatil iman. Dan telah kita dapatkan bahwasanya ini termasuk alamat keimanan. Makanya saking banyaknya, saking pentingnya masalah ini, sering Allah Ta'ala membicarakan itu di dalam Al-Quran dan mengharamkan pemutusan kekerabatan. Bahkan saking terkenalnya masalah ini sampai-sampai ada orang yang berkata kepada raja kafir bahwasanya Muhammad memerintahkan silaturahim. Siapa orang itu? Ingat tak? Siapa orang itu? Ketika raja itu bertanya apa yang dia perintahkan, nah, di antaranya adalah yaitu menghubungi karib kerabat. Siapa? Abdullah bin Amr dalam peristiwa apa itu? Abdullah bin Amr tidak ikut. Dia belum lagi berhubungan dengan Nabi di waktu itu, ya. Iya, yaitu di hadapan Heraklius. Siapa yang bercerita? Siapa yang mengatakan, oh Muhammad memerintahkan begini-begini? Iya, Abu Sufyan bin Harb. Kalau yang di hadapan Najasyi bukan Abdullah bin Amr, tapi ya. Siapa? Amr bin As waktu itu belum masuk Islam. Tapi yang menceritakan kebagusan agama Islam di hadapan Najasyi siapa? Yang sudah masuk Islam. Amr bin As waktu itu pengen para sahabat Nabi dipulangkan saja, belum masuk Islam waktu itu. Siapa?
Iya, Ja'far bin Abi Thalib. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini wa anna silatar rahim sababun li ayyasilakallah, dan telah kita dapatkan penjelasan dengan dalil-dalilnya bahwasanya silaturahim menjadi sebab Allah menyambung dengan Anda, menghubungi Anda bil khairi wal barakah, dengan kebaikan dan keberkahan. Man ahabba'an yunsa'alahu fi yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Barang siapa suka untuk rezekinya dihamparkan dan umurnya dipanjangkan, hendaknya dia berbuat apa dia? Ini sibuk jadi bengkel mereka di sini. Oh ya. Macam mana? Bukan berbuat baik itu umum sekali. Hadisnya Nabi nyuruh apa? Barang siapa ingin rezekinya dihamparkan, umurnya dipanjangkan, hendaknya dia. Ini kita sedang membahas ini apa? Ayo, fal yasil rahimah. Apa arti fal yasil rahimah? Hendaknya dia siapa ya? Iya, menyambung silaturahim, iya, menyambung kekerabatan, menghubungi karib kerabatnya. Oh, malu, ini ada masuk dalam rekaman, dalam kelas ada yang buka bengkel tayar, malu lah. Kemudian wa akhadna fil adabi ma'as shaghir, kita juga telah mengambil faedah di dalam pelajaran adab-adab bersama anak kecil. Yang pertama, annahu yambaghi antarhamas shighar, semestinya Anda mengasihani anak kecil. Seperti yang terkenal di kalangan kalimat para pendidik, anak kecil itu bukan orang dewasa berbadan kecil, yaitu masih kecil, akalnya pun ya seperti itu, seperti kita waktu kecil, belum banyak paham, akalnya sering didominasi dengan mungkin apa istilahnya itu ya, emosional dan seterusnya, ilmunya juga kurang. Nah, maka kita kasihani, kita didik baik-baik. Kalau perlu telinga ditarik, boleh tak telinga tarik? Boleh aja, tapi jangan digantung. Baik. Dan seterusnya. Wa tar'ahum, yaitu meriayah mereka, merawat, memperhatikan baik-baik. Merawat bukan berarti hanya selalu dimanjakan. Ya, terkadang boleh ditengking, terkadang juga boleh hidungnya ditarik biar tak terlalu pesek juga. Ini istilah aja ya, istilah. Wa anna rahmataka lahum, dan bahwasanya rahmat Anda kepada anak-anak kecil itu sababun li rahmatillahi lak, menjadi sebab Allah Ta'ala merahmati Anda. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, hanyalah yang Allah rahmati di kalangan para hambanya adalah para penyayang. Sebagaimana dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Bukhari Muslim itu. Yang kedua, wa akhadna al hadis alladzi fihi kaifiyatu ta'amul, kita juga telah mengambil hadis boleh jadi betul-betul hadis atau maksudnya pembicaraan, tapi mungkin hadis betul yang dimaksudkan di sini ya. Tinggal siapa yang mendapatkan, apakah mungkin hadis yang muka surat 78 itu mungkin iya. Yaitu bagaimana bermuamalat, yaitu bagaimana Nabi bermuamalat sallallahu alaihi wasallam ma'asyighar, dengan anak kecil. Baik, apa muamalat Nabi dengan anak kecil? Siapa yang mendapati di muka surat berapa itu? Apakah betul-betul kita dapatkan hadisnya? Jumpa muka surat berapa? 78. Memang 78. Apa kata Nabi? Wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Dohirnya ini adalah hadis qauli, yaitu Nabi melarang begini-begini. Tapi dohir yang diinginkan di dalam muka surat 80 adalah bagaimana cara Nabi bersikap. Siapa yang mendapati ya? 72. Wow, mau bari lompat agak jauh. Bagaimana ceritanya? Nabi apa? Kalau tak baca semua pun tak mengapa? Mencium Hasan. Nabi mencium Al Hasan, yaitu cucunya. Baik. Sudah praktek belum? Sudah dilaksanakan belum? Kenapa belum?
Oh, belum punya cucu. Oh iya. Kawin aja belum. Tapi ya Pak, paling tak kita sudah tahu ilmunya. Oh iya. Itu diantara caranya, termasuk juga hadis yang pernah kita sebutkan dulu tentang masalah apa itu, menebarkan salam ke anak-anak. Para salaf juga berbuat macam itu. Oh iya. Kemudian yang ketiga, terakhir di muka surat ini, wa annaka la takdzibu ala shaghir, yaitu Anda tidak berdusta kepada anak kecil. Li'anna dzalika muharram, karena dusta itu diharamkan. Wa sababun li ta'widihi 'alal kadzib, dan menyebabkan dia terbiasa berdusta. Baik, kita suruh untuk dia pulang, tapi jangan dengan cara menakut-nakuti. Itu di bawah pokok pisang ada hantu. Kita tak tahu, kita tak melihat, gimana kita berani memastikan macam itu. Nanti anak-anak jadi takut kepada hantu. Padahal jangan takut pada setan, takutlah pada Allah. Tapi dengan cara yang baik, yaitu bukan dengan cara menipu dia kalau nyuruh dia pulang. Tapi bagi tahu, yaitu waktu maghrib, Nabi mengatakan setan tengah bertebaran. Nabi menyuruh anak-anak pulang sini, dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ya, tunjuk jari kan apa? Apa nanti? Oh iya tadi tak sempat ya, nanti waktu asar.